Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaydi SAB MAB. Saya adalah dosen program studi administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi. Mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi merupakan mata kuliah yang didapatkan pada semester ganjil dengan kode BISW 201 dengan bobot SKS 3 yang didapatkan pada semester 1. Pembelajaran mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi tentu harus memenuhi komponen DIA, yaitu Delivery Interactive Assessment. Delivery di sini yang dimaksud adalah menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk PPT ataupun penampilan video-video yang relevan terkait materi yang diberikan. Yang kedua, interaktif adalah komunikasi dua arah yang didapatkan melalui diskusi, tanya jawab agar mahasiswa berkesempatan mengkaji ulang materi dan memperdalam materi yang diberikan. Selanjutnya, yang ketiga, asesmen adalah proses validasi ataupun klarifikasi untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami pembelajaran dengan cara melalui tugas ataupun kuis. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan informasi tentang mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi. Berikut deskripsi mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi, di mana mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang filsafat teori dan prinsip dasar organisasi sehingga dapat menganalisis kaitan organisasi dengan manajemen dan implikasinya terhadap pola organisasi bisnis yang efektif. Meliputi analisis hubungan manajemen dengan organisasi, model-model struktur organisasi, deskripsi struktur perusahaan, dan analisanya di setiap tingkat organisasi, mulai dari merencanakan, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan dan evaluasi kegiatan, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep, peran dan fungsi, lingkungan dan jenis-jenis terkait organisasi serta perancangan, teknologi, siklus, perubahan dan efektivitas organisasi dan hubungannya dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua, mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks memahami dasar-dasar organisasi. Dan yang terakhir, mahasiswa menguasai konsep dan organisasi sebagai modal dalam pengelolaan organisasi. Adapun materi pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi yaitu 1. Konsep dasar dan hakikat organisasi. Kedua, organisasi dan pihak yang berkepentingan atau stakeholder, organisasi publik dibandingkan dengan organisasi bisnis, desain organisasi, yang kelima paradigma organisasi, yang keenam metafora organisasi, yang ketujuh lingkungan organisasi, kedelapan rancangan struktur organisasi, kesembilan teknologi organisasi, kesepuluh struktur dan strategi organisasi, 11 siklus kehidupan organisasi, dan yang terakhir ke-12 efektivitas organisasi. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi yaitu metode ceramah, diskusi kelompok, dan yang ketiga studi kasus yang relevan dengan mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang sistem penilaian pada mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi terbagi menjadi beberapa komponen, yakni 10% aktivitas, 20% tugas, 30% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Sistem penilaian dilakukan dengan cara transparan, baik melalui WhatsApp group ataupun penilaian di portal Simari, sehingga mahasiswa dapat melihat secara langsung dan nantinya ketika terdapat nilai yang kurang baik atau tidak memenuhi kriteria, maka mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai sesuai jadwal akademik yang ditentukan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi. Mari kita saksikan video sebagai berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Sejahtera untuk kita semua ya. Terima kasih atas waktunya
Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita pertemuan ke-13 ya, pada mata kuliah dasar-dasar organisasi. Oke, sebelum memulai materi pada hari ini, saya ingin mereview menanyakan kembali materi minggu lalu. Kira-kira ada yang bersedia untuk mereview materi minggu lalu? Saya, Pak. Oke, baik, silakan mulai review materi minggu lalu. Baik, Pak. Jadi nama saya Nathanael Haraibu. Jadi review materi minggu lalu itu mengenai organisasi publik dan organisasi bisnis. Nah, yang pertama itu adalah alasan mengapa organisasi publik dan bisnis harus dibedakan. Yang pertama, karena karakteristik organisasi publik dan bisnis itu berbeda. Yang kedua, karena tujuan dibentuknya organisasi publik dan bisnis juga berbeda. Dan yang terakhir, untuk menghindari kekeliruan dalam mengkonstruksi perkiraan atau analisis yang diterapkan di masing-masing organisasi. Nah, terus selanjutnya ada asal-usul organisasi publik dan bisnis. Istilah publik berasal dari peristilahan of people atau masyarakat dan privat, set apart atau terpisah. Perbedaan terdapat pada sasarannya. Sasaran organisasi publik ditujukan untuk masyarakat secara umum, sedangkan organisasi bisnis atau private corporation ditujukan yang terpisah dari masyarakat secara umum. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan antara organisasi publik dan bisnis. Perbedaan yang pertama itu berada di kebijakan, pengelolaan atau pemimpin organisasi. Yang kedua, tujuan organisasi publik dan organisasi berbisnis itu berbeda. Organisasi publik itu lebih mengarah ke pelayanan umum dan organisasi bisnis itu lebih mengarah untuk mencari keuntungan. Dan yang terakhir, misi organisasi publik melakukan kebaikan, bukan menghasilkan uang, sedangkan bisnis lebih ke tujuannya untuk menghasilkan uang. Sekian materi review dari saya, terima kasih. Terima kasih kembali pada saudara sudah mereview ya materi minggu lalu, yaitu terkait tentang organisasi bisnis dan organisasi pabrik ya, dimana organisasi bisnis itu sifatnya lebih menekankan ke profit, sedangkan organisasi publik itu lebih menekankan kepada pelayanan. Maka kita lanjutkan ya untuk materi pada hari ini, itu terkait tentang konflik organisasi ya. Dimana di sini ada satu capaian mata kuliah ya, capaian mata kuliah yang harus diterapkan pada sub dari judul atau pertemuan pada hari ini, dimana itu mahasiswa mampu menjelaskan atau memahami konflik yang ada pada suatu organisasi dan juga bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, di sini ada beberapa pandangan ya terhadap konflik. Yang pertama dulu itu adalah pandangan secara tradisional, di mana bahwa menganggap konflik itu merugikan organisasi ya, sehingga perlu dihindari. Itu adalah pandangan secara tradisional. Yang kedua, untuk pandangan secara perilaku ya, itu menganggap bahwa konflik itu dalam setiap hubungan manusia itu tidak bisa dihindari. Artinya akan selalu terjadi untuk meningkatkan kinerja pada suatu organisasi. Selanjutnya yang ketiga itu adalah pandangan transaksional, menganggap bahwa konflik memiliki kekuatan positif dalam sebuah kelompok kerja dan mutlak diperlukan untuk mencapai kinerja efektif. Nah, sehingga ketiga pandangan itulah yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menentukan bagaimana terjadinya konflik. Selanjutnya ya, konflik itu muncul ya, tidak hanya bersifat negatif, tapi ada juga yang bersifat positif ya. Artinya konflik yang bersifat positif itu bisa memajukan ya, atau bisa membuat suatu organisasi itu lebih bisa berkembang lagi. Nah, di sini apa pentingnya konflik dalam organisasi ya? Yang pertama itu konflik bermanfaat ya untuk mengadakan perubahan ataupun inovasi dalam sebuah organisasi. Sehingga konflik yang menunjukkan itu konflik yang ada dalam suatu organisasi itu bisa menunjukkan bagaimana dinamika pada sebuah organisasi. Itu artinya nanti bagaimana kondisinya, bagaimana situasinya dan sebagainya. Dan itu akan ditunjukkan pada sebuah organisasi ketika ada terjadi konflik.
mengatasi konflik. Tentu ya, untuk mengatasi konflik di awal itu lebih sangat penting ya, ataupun harus memang kita ketahui lebih awal. Dengan tujuannya itu agar kita mampu menghindari ya, agar mampu menghindari, mencegah ataupun mengalihkan konflik tersebut, sehingga konflik yang akan terjadi itu bisa diminimalisir atau bahkan bisa dicegah lagi. Di sini ada 3 hal ya, ada 3 hal pokok dalam konflik. Yang pertama itu adalah konflik yang berkaitan dengan perilaku terbuka, mana di sini membutuhkan karena adanya ketidaksetujuan, karena ada salah satu karyawan atau ada salah satu individu yang tidak setuju ya, yang dilakukan atau yang berlarut-larut atau yang dibiarkan. Misalkan seorang karyawan tidak setuju dengan pendapat misalkan dengan karyawan B, tapi itu dibiarkan saja. Nah itu adalah salah satu kenapa terjadinya konflik. Yang kedua, nah ini adanya perilaku ya secara sengaja yang dilakukan oleh seseorang atau individu untuk menghambat atau menghalangi tujuan dari karyawan lain ataupun pihak lain. Dan yang ketiga itu karena adanya 2 persepsi ya, ada 2 persepsi yang berbeda. Jadi ada 2 tujuan atau 2 pendapat ataupun 2 isu ya, ataupun 2 keinginan dari individu yang berbeda, sehingga itu akan mampu menimbulkan konflik nanti. Nah di sini ada beberapa tingkatan ya dalam konflik pada sebuah organisasi. Itu yang pertama itu adalah konflik interperorangan. Konflik ini muncul ya dalam diri seseorang individu dengan pemikirannya sendiri. Artinya dia berkonflik dengan dirinya sendiri. Artinya dia apa yang diinginkannya tidak sesuai dengan tindakannya. Nah itu bisa saja memicu konflik terhadap dirinya sendiri. Ya kan? Artinya akan menimbulkan suatu penyesalan nanti ke depannya. Yang kedua itu adalah konflik antar perorangan ya. Ini terjadi antara individu atau seorang karyawan misalkan dengan karyawan lain ataupun dengan kelompok yang ada di sebuah perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Yang ketiga itu adalah konflik antar kelompok ya. Ini terjadi di antara unit-unit kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit kelompok lain. Jadi ada misalkan satu divisi dengan divisi lain ya. Itu adalah konflik antar kelompok, sehingga itu akan menimbulkan koordinasi atau integrasi yang dapat memicu terjadinya kendala ya, ataupun kesulitan dan sebagainya. Yang keempat itu adalah konflik antar organisasi. Nah, dimana di sini dia berkonflik dengan lembaganya terhadap lembaga yang lain. Jadi antara organisasi A dengan organisasi B. Ya. Hal itu karena adanya ketidakcocokan ya, ataupun adanya sesuatu yang tidak disukai dengan organisasi lain. Nah, di sini ada juga beberapa yang perlu saya jelaskan terkait tentang tipe-tipe situasi konflik ya. Yang pertama itu adalah konflik secara vertikal. Itu adalah konflik antara bawahan dengan atasan, atau karyawan dengan pemimpin atau manajer dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan konflik vertikal. Yang kedua itu adalah konflik horizontal, yang artinya itu sejajar ya. Jadi di sini terjadi sesama karyawan ataupun sesama pekerja ataupun sesama kelompok ya, yang berbeda pada hierarki yang sama. Misalkan karyawan, misalkan Rudi konflik dengan Iqbal misalkan, tapi dia mempunyai satu jabatan yang sama. Misalkan dia sebagai staf, sebagai karyawan, sebagainya. Ya. Nah di sini ada konflik dari staf ya, di mana di sini konflik yang terjadi antara staf ya di bidang tertentu. Misalkan si Rudi tadi di bidang marketing, sedangkan Iqbal itu bidang keuangan. Nah dia berkonflik sama staf. Jadi dia itu yang dimaksud dengan konflik dari staf. Sedangkan yang terakhir itu adalah konflik peranan yang terjadi jika komunikasi antara anggota tidak kompatibel bagi pemegang peranan. Selanjutnya tentu dalam sebuah organisasi itu ya pasti akan terjadi sebuah konflik. Tapi kita harus melihat juga apa sih penyebabnya dari konflik tersebut. Nah di sini ada beberapa penyebab secara umum terjadinya konflik dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu adalah persaingan terhadap sumber-sumber daya yang langka. Artinya
di divisi tertentu ataupun di bidang tertentu dia berlomba-lomba untuk mengambil atau memilih sumber daya yang ada. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar divisinya itu dia bisa lebih maju lagi dan dibandingkan dengan divisi yang lain. Nah, sehingga itu akan terjadi pertentangan ya. Artinya ada perebutan ya, ada perebutan antar divisi ataupun antar bidang, sehingga itu akan menimbulkan konflik. Yang kedua itu terkait tentang ketergantungan tugas ya. Artinya di sini di mana ada dua individu ya, atau dua karyawan yang saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, sehingga dia dibagikan tugasnya masing-masing ya. Tapi karena ada yang lebih diprioritaskan masing-masing itu berbeda juga ya, sehingga itu akan menimbulkan konflik. Misalkan tadi ya si Iqbal dengan si Rudi tadi ya, dia diberikan tugas yang sama, tapi ternyata si Rudi ini memprioritaskan tugas yang A, sedangkan si Iqbal memprioritaskan pekerjaan yang B, sehingga mereka tidak bisa ketemu untuk menyelesaikan tugas yang dilakukan secara bersama-sama ya, karena itu perbedaan prioritas yang digunakan mereka. Selanjutnya itu adalah kekaburan batas-batas bidang kerja. Nah, bidang kerja dalam sebuah organisasi yang tidak jelas ya, artinya organisasi tersebut tidak menerapkan apa sih yang perlu dikerjakannya, apa sih yang mereka harus kerjakan, dan apa yang mereka harus selesaikan. Nah, itu tidak ada kejelasan terkait tentang tupoksinya ya, tugas dan fungsi dari pekerjaan. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti ada salah satu karyawan nanti yang akan mendominasi. Itu artinya nanti ketika misalkan contoh misalkan si Paki misalkan kan, dia bisa mengerjakan keuangan, misalkan laporan keuangan gitu kan. Terus misalkan dia bisa juga mempromosikan barang gitu ya, atau dia bisa juga memproduksi barang. Semuanya dikerjakan, sehingga dia mendominasi dalam sebuah perusahaan. Ternyata si Paki itu bisa di semuanya, ya kan? Tapi ada juga karyawan yang tidak senang, ya kan? Karena apa? Karena yang lebih didominasi, gitu kan? Nah, itu adalah ketidakjelasan ataupun kekaburan dari batas-batas bidang kerja. Selanjutnya itu kriteria kinerja yang tidak sesuai. Nah, ini disebabkan karena adanya imbalan ataupun kemajuan suatu divisi ya dalam sebuah perusahaan. Nah, konflik ini akan muncul nanti di bidang pada saat kegiatan monitoring ataupun evaluasi. Dan terakhir itu karena adanya perbedaan tujuan dan prioritas. Nah, konflik ini ya karena adanya usaha masing-masing unit terhadap tujuan ya, karena ada unit yang saling berhubungan tapi menghalangi unit yang mencapai tujuan. Nah, di sini artinya ada salah satu unit yang akan menghalangi unit yang lain ya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Misalkan yang paling jelas itu adalah ketika akhir tahun nih ada salah satu unit termasuk misalkan keuangan ya. Nah, di bidang keuangan dia akan pasti bikin laporan kan. Nah, sebelum dia bikin laporan tentu dia akan meminta laporan dari bidang lain ya kan. Nah, akhirnya kan ternyata bidang marketing belum menyerahkan laporannya. Nah, itu akan menghalangi unit dari atau divisi dari keuangan dalam membuat laporan. Nah, di sini ada penanganan konflik ya. Ada yang secara loss-loss strategi, ada yang win-loss strategi, dan ada win-win strategi. Ya, di sini ada juga beberapa keunggulan ataupun kelemahan-kelemahan dan akibat yang akan terjadi. Jadi dalam penanganan konflik itu yang paling bagus itu adalah di bagian win-win strategi. Dan everybody happy ya, kedamaian yang total. Artinya di sini dia sama-sama memiliki keadilan yang sama. Dia mendapatkan hak yang sama, dia mendapatkan keadilan yang sama, dia mendapatkan kebijakan ataupun keputusan yang sama. Jadi tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dominan dan sebagainya ya. Nah, itu adalah terkait tentang penanganan konflik. Ya. Dimana di sini konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi. Karena apa? Karena banyak faktor ya. Pada intinya karena organisasi terbentuk dari banyak individu ya dan kelompok yang memiliki sifat dan tujuan yang berbeda. Ya, jadi kelompok yang lain individu memiliki pemikirannya masing-masing, dikumpulkan dalam satu wadah, maka pasti ada terjadi perbedaan pendapat ataupun perbedaan keinginan dan sebagainya ya, ataupun dalam berperilaku dan sebagainya. Oke, sampai di sini materi dari saya.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, baik, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Fatimah. Pertanyaan saya adalah apa penyebab utama terjadinya konflik dalam organisasi? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya Pak. Oke, baik, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Nursifa. Biasanya dalam organisasi itu timbul masalah konflik kan Pak. Nah, itu tuh bisa karena perbedaan pendapat atau hal lainnya. Bagaimana sih Pak cara mengelola konflik dalam organisasi tersebut? Terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Yang pertama itu penyebab terjadinya konflik ya. Jadi ada beberapa ya, ada banyak sekali penyebab terjadinya konflik. Tapi yang paling banyak terjadi itu ya, yang pertama itu karena adanya perbedaan tujuan ya. Artinya setiap individu atau setiap orang itu memiliki tujuan dan keinginannya masing-masing. Nah, itu akan menyebabkan nanti terjadi konflik. Yang kedua itu terjadinya adanya perbedaan perilaku dan keyakinan. Nah, sehingga seseorang individu atau seorang karyawan dalam sebuah perusahaan dia akan berbeda ya cara mengatasi ataupun cara menanggapi dalam situasi konflik. Nah, itu juga akan membuat konflik itu terjadi. Yang kedua tadi bagaimana cara mengelola konfliknya? Ada yang tahu? Gak ada. Ada beberapa cara ya dalam menangani konflik itu. Yang pertama tadi ya salah satu dalam komunikasi yang buruk, artinya kita harus membuat komunikasi yang efektif, ya kan? Komunikasi yang baik. Sehingga kesalahpahaman itu bisa kita hindari. Yang kedua itu mengelola konflik itu bisa dengan negosiasi ya. Negosiasi artinya kita menemukan pihak-pihak yang terkait, kita mediasi agar mereka bisa memilih jalan yang terbaik untuk penyelesaian konflik. Yang ketiga itu ada mediasi ya, di mana di situ memerlukan pihak ketiga yang netral ya, pihak ketiga yang netral untuk menangani konflik tersebut sehingga tidak lagi terjadi konflik selanjutnya. Nah, yang keempat cara mengelola konflik itu adalah ada yang tahu? Itu adalah memberikan pelatihan kepada karyawan terkait manajemen konflik. Sehingga karyawan itu bisa memanajemen konflik yang terjadi pada sebuah organisasi ataupun dari individunya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Nah, setelah ini saya ada kuis nih. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konflik organisasi? Siapa yang berani jawab? Saya Pak. Oke, baik, silakan. Baik, nama ulun Gina Widayanti. Menurut ulun, konflik organisasi itu adalah ketika adanya ketidaksepakatan atau ketidaksesuaian di antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Nah, biasanya konflik organisasi ini terjadi karena beberapa faktor seperti perbedaan tujuan, perbedaan pandangan, dan perbedaan kebutuhan setiap individu dalam suatu kelompok, Pak. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya, silakan bagi ada yang mau bisa menjawab, juga silakan. Nah, yang kedua, apa dampak negatif dari konflik dalam sebuah organisasi? Ayo, siapa yang mau berani? Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Delami. Terkait dengan dampak negatif dari konflik dalam organisasi itu ada beberapa, seperti misalnya konflik yang tidak dikelola dengan baik itu kan akan mengganggu dari kinerja dari para pekerja sehingga akan menimbulkan penurunan dari produktivitas dari para pekerja. Kemudian ada juga konflik yang berkelanjutan atau berkepanjangan, maksudnya itu jika tidak ada upaya untuk mengatasi dari konflik tersebut, itu akan mengakibatkan daripada stresnya para pekerja dalam sebuah perusahaan tersebut sehingga akan menimbulkan penurunan dari semangat kerja. Kemudian ada juga konflik yang dapat menimbulkan tambahan biaya dalam sebuah perusahaan. Biayanya itu misalnya untuk biaya mediasi atau biaya penurunan efisiensi operasional. Mungkin itu, Pak. Oke, baik, terima kasih ya atas jawabannya. Iya, jawab tadi ya, jawab dan terjawab dengan baik ya. Kayak kita materinya.
sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, saya ada sedikit tugas ya untuk kalian. Bisa dikumpul minggu lalu ya. Minggu yang akan datang silakan dikumpul. Tugasnya ini, silakan cari satu organisasi bisnis ya atau perusahaan yang terjadi konflik dan lagi populer atau viral dan diperbincangkan di masyarakat saat ini. Ini tugasnya ya, dikumpul minggu depan. Cuman mencari satu perusahaan yang terjadi konflik. Itu aja tugasnya dulu, cari itu aja dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Jelas? Yang update ya, yang terbaru ya. Oke, baik. Kalau sudah jelas, terima kasih. Artinya perkuliahan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, terkait tentang konflik organisasi. Oke, demikian ya pertemuan pada hari ini. Ketika ada kurang dan ada salahnya, saya mohon maaf. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD OKT-TPT pada aspek pengajaran mata kuliah dasar-dasar organisasi pada program studi administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Haram menyarap wajah sampai ke putih. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.